Halo semuanya, menyesal itu hal yang biasa dan semua orang pasti punya penyesalan dalam hidupnya. Tapi kalau soal uang, ada beberapa penyesalan yang gak pengen kalian rasain. Ada kesalahan-kesalahan soal uang yang kalau dilakuin, apalagi pas masih muda, bisa bikin kalian susah sukses secara finansial. Nah, di video kali ini, aku mau bahas 10 kesalahan soal uang yang sebenarnya umum dilakuin sama banyak orang. Tapi semoga kalian belum ngelakuin hal-hal ini supaya nanti gak menyesal di kemudian hari. Oke, kesalahan yang pertama, berpikir kalau kuliah itu bakal bikin kalian kaya. Anak-anak muda Indonesia pada umumnya, itu jalur hidupnya udah ditentuin. Kita harus dapat nilai bagus di sekolah, biar bisa masuk perguruan tinggi dan jurusan yang oke. Terus kita bekerja sampai usia 60, lalu setelah itu pensiun. Dan semoga selama menjalani hal itu, kita udah punya cukup uang untuk beli rumah dan pergi liburan lah beberapa kali. Tapi pada kenyataannya, kebanyakan anak muda nggak sadar kalau kuliah itu bukan jaminan untuk menjadi kaya. Dan jujur aja, ini sebenarnya bukan salah anak-anak muda sih. Sayangnya, sebenarnya ini adalah stigma yang masih dipahami oleh kebanyakan masyarakat kita. Karena pendidikan itu sebenarnya baru dimulai setelah kita keluar dari sekolah, kita lulus dari kuliah. Mungkin kalian gak suka dengernya, tapi ini kenyataannya. Dunia nyata itu beda banget sama ruang kelas. Orang yang beneran bisa sukses adalah mereka yang terus belajar, bahkan berpuluh-puluh tahun setelah dia lulus sekolah. Mereka tahu kalau hanya mengandalkan pendidikan formal dari kuliah, mereka cuma bisa dapat pekerjaan yang rutinitas dan gak bakalan bikin mereka kaya. Orang kaya udah tahu bahwa dari awal mereka harus mengejar skill di luar pendidikan formal untuk bisa maju secara finansial. Tapi sayangnya kebanyakan orang berhenti belajar setelah lulus dari sekolah. Dan itu kesalahan besar yang bikin banyak orang jadi miskin dan hidupnya gak bahagia. Baca buku-buku dan dengerin podcast yang bagus, karena sekolah gak mengajarkan kita banyak hal berharga seperti yang kita kira. Next, kesalahan yang kedua, gak riset sendiri. Anak-anak muda tuh adalah generasi yang bakal menentukan masa depan dunia kita. Anak-anak muda punya pemikiran yang keren, penuh pendapat, tapi mungkin belum banyak yang kritis terhadap apa yang mereka dengar dari orang yang lebih tua. Misalnya, banyak anak muda yang ngikutin saran tentang cara mencari uang dari orang yang pendapatannya kecil atau nggak punya banyak sumber penghasilan sebenarnya. Atau mereka juga ngikutin saran bisnis dari orang yang belum pernah ngejalanin bisnis yang untungnya besar. Masa muda seharusnya jadi waktu untuk belajar, tapi sekaligus juga untuk mengkritisi apa yang dipelajari, bahkan menggali lebih dalam pikiran-pikiran dan pandangan kita sendiri. Pengalaman mungkin bakal ngasih tahu kita kalau masalah yang tadinya kita kira atau terlihat seperti hanya hitam putih aja, sebenarnya punya banyak sisi abu-abunya. Gak semua orang tua atau mereka yang udah tua itu pasti bijak, dan banyak anak muda yang terlalu gampang menerima apa yang mereka dengar dari generasi sebelumnya. Lanjut, kesalahan yang ketiga, boros gak karu-karuan. Selagi masih muda, prioritas utama kita pasti senang-senang, sebanyak mungkin, sebisa mungkin, menikmati hidup. Tapi senang-senang itu seringnya butuh duit. Entah itu nongkrong-nongkrong sama teman-teman atau liburan, pasti pakai duit. Aku setuju, menikmati hidup itu memang penting. Apalagi kalau kalian masih muda dan punya banyak waktu dan tenaga untuk eksplor berbagai hal. Tapi kebanyakan anak muda dan orang pada umumnya salah kaprah karena kebiasaan ini menjadi gaya hidup terus-menerus, kebawa sampai tua. Banyak orang yang merasa harus hidup kayak orang-orang yang mereka lihat di media sosial. Mereka sering beli barang-barang yang bukan kebutuhan utama, sering gonta-ganti gadget, dan hidup kayak sultan yang sebenarnya cuma bisa dicapai sama 1% orang aja. Buat nyamain gaya hidup kayak gini, banyak anak muda yang mati-matian ngumpulin barang-barang yang dimiliki sama idola mereka. Kayak handphone terbaru atau gadget yang keren, padahal ini cuma bikin mereka tambah miskin. Sebagai anak muda,
tugas utama kita harusnya adalah membangun pondasi keuangan yang kuat untuk masa depan kita. Nah, untuk itu, kita perlu membangun kebiasaan menabung dan belajar investasi. Kalian bisa beli semua yang kalian inginkan, tapi itu setelah kalian punya kekayaan. Aku tahu nasihat ini mungkin gak menarik untuk didengar sekarang, tapi nanti kalian bakal bersyukur deh ketika nilai kekayaan kalian udah mulai naik di masa depan. Next, kesalahan yang keempat, gampang menyerah. Gampang banget untuk menyerah kalau sesuatu tuh terasa sangat susah. Mungkin itu mata kuliah yang sulit dan gak kita sukai di kampus, atau hubungan sama pacar kita, pasangan kita, atau ketika kita mulai bisnis untuk pertama kalinya. Kadang ide untuk meninggalkan apa yang kita kerjakan dan mencoba sesuatu yang baru itu kelihatan lebih gampang. Aku juga pernah ngalamin kebiasaan gampang menyerah ini. Terutama waktu di awal-awal aku mulai jadi content creator dan gak langsung ada hasilnya. Saat itu aku hampir mutusin untuk menyerah. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita gampang menyerah. Bisa jadi karena kita nggak suka sama apa yang kita lakuin dan kerjain. Tapi di kebanyakan kasus, kesalahan terbesar yang bisa kita lakuin adalah menyerah. Padahal, melewati masa-masa sulit itulah yang bikin kita jadi pribadi yang lebih kuat dan matang. Ketika perjuangan mulai terasa berat, jangan pilih jalan pintas, jangan pilih untuk kabur. Terus maju, dan kita mungkin bakal kaget sama hasilnya. Ketika kalian berhasil ngelewatin sesuatu yang sulit, gak ada perasaan yang lebih baik daripada itu. Jadi jangan nyerah, teruslah berjuang. Lanjut kesalahan yang kelima, investasi asal-asalan. Kalau kalian udah nonton beberapa video aku sebelumnya atau dengerin nasihat-nasihat keuangan yang benar dari orang lain, dari channel lain mungkin, atau dari buku-buku keuangan, kalian pasti udah sering dengarkan soal mulailah untuk investasi sejak dini. Belum lagi ada ribuan cerita dari orang-orang yang jadi miliarder dari investasi di pasar modal, yang membuat anak-anak muda kita pasti jadi tergoda untuk ikut-ikutan. Dan emang bener, investasi bisa jadi sangat menguntungkan, tapi nggak semudah membeli beberapa saham yang kalian kira bakal naik terus dan tinggal nunggu cuannya aja. Mau kalian masih muda atau udah tua, kalian harus selalu riset dulu sebelum bikin keputusan untuk berinvestasi. Kalau kalian mau investasi di saham sebuah perusahaan misalnya, kalian perlu belajar baca laporan keuangan, pahami rasio keuangan, dan seenggaknya tahu sedikit tentang bisnis yang dijalankan perusahaan tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk investasi properti. Kalian harus tahu demografi area di mana properti itu berada, terus juga tahu tren harga sewa, serta bagaimana perubahan suku bunga bisa memengaruhi keputusan investasi kalian. Intinya, kalian perlu riset dulu sebelum investasi. Kalau kalian benar-benar pengen jago dalam investasi, cara terbaik adalah dengan belajar dari buku-buku yang bagus tentang topik tersebut, dan ngobrol sama orang yang udah sukses investasi di aset yang kalian incar. Dengan cara ini, kalian bisa menyelamatkan diri kalian sendiri dari rasa sakit hati dan kekecewaan akibat kehilangan uang dari hasil kerja keras kalian. Karena yang namanya investasi itu pasti ada risikonya, pasti ada naik turunnya. Lanjut lagi, kesalahan yang keenam, pengen hasil instan. Kebutuhan akan hasil instan tuh mungkin jadi penghambat terbesar untuk anak muda dalam meraih kesuksesan. Karena pengaruh media sosial dan budaya serba cepat yang ada sekarang ini, anak muda sering gak sabar untuk menunggu hasil dari usaha mereka dan pengen semuanya langsung berhasil, pengen hasilnya tuh langsung ada instan. Kayak yang sempat aku sebutin tadi, aku juga pernah ngalamin ini waktu awal mulai mencoba jadi content creator. Tapi begitu aku mulai fokus untuk menunda kepuasan, hidupku jadi lebih baik. Contohnya, aku berkomitmen untuk bangun channel YouTube dan kerja keras setiap hari dan sabar, sampai akhirnya aku berhasil bikin satu sumber penghasilan yang stabil buat aku sendiri. Bukan berarti aku nggak paham kenapa orang pengen hasil yang instan ya.
Anak muda sekarang di bawah tekanan besar untuk segera punya karir yang sukses, nemuin pasangan yang sempurna secepat mungkin, dan yang paling penting, menikmati hidup sekarang juga. Mereka selalu pengen punya segala hal sekarang dan segera, dan itu biasanya bikin mereka ambil jalan pintas yang gak perlu, terus terjebak utang, sehingga masa depannya penuh penyesalan. Next, kesalahan yang ketujuh, gak menabung untuk pensiun. Menurut survei Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK pada 2023, ada 63% pekerja belum memiliki tabungan pensiun sama sekali. Memang mungkin pensiun masih lama, masih terasa jauh, tapi kalian bakal rugi besar kalau kalian gak sadar betapa pentingnya mulai menabung secepat mungkin, sedini mungkin. Sayangnya, kayak yang tadi udah aku bilang, anak muda sering merasakan tekanan besar untuk mengikuti gaya hidup teman-teman mereka, lingkungan mereka, dengan membeli gadget terbaru, gonta-ganti handphone setiap tahun, dan pakai baju-baju pakaian yang paling keren, yang mahal. Nah, setiap kali kita beli barang-barang ini, kita semakin jauh dari pensiun. Manusia cenderung lebih suka hasil yang jangka pendek, walaupun dengan menunggu kita bisa dapat lebih. Jujur aja susah banget ngeyakinin anak muda kalau 5 juta rupiah yang mereka punya sekarang lebih baik dipakai buat investasi daripada dipakai buat beli handphone yang sama kayak punya teman-teman mereka. Tapi keputusan belanja ini bakal jadi penyesalan di masa depan, makanya sebisa mungkin kalian harus hindarin pengeluaran yang kayak gini. Next, kesalahan yang ke-8, nggak siap buat keadaan darurat. Ketika masih muda, kita mungkin gak ngebayangin hal buruk bakal terjadi sama diri kita. Mungkin karena kita belum ngalamin banyak masa-masa sulit dalam hidup kita, dan kita selalu sehat, fit, bugar, penuh energi setiap hari. Tapi pada kenyataannya, hari-hari yang buruk itu pasti bakal datang, entah itu dari segi mental, fisik, atau finansial. Nah, gak punya uang untuk mengatasi kejadian yang gak terduga adalah sesuatu yang harus kita hindari sebisa mungkin. Dan ini pasti bakal jadi penyesalan buat kita kalau kita gak menyiapkan dana darurat. Begitu kalian dapat penghasilan, alokasiin seenggaknya 5% dari pendapatan setelah pajak kalian untuk dana darurat, supaya nanti kalian bisa menghindari penyesalan di masa depan yang penuh dengan kejadian yang gak terduga. Lanjut, kesalahan yang ke-9, beli rumah yang terlalu besar. Beli rumah pertama adalah salah satu momen paling exciting dalam hidup kita. Tapi ini juga mungkin jadi pengeluaran finansial terbesar yang bakal kita hadapi. Banyak orang yang terlalu memaksakan diri dan beli rumah yang lebih besar daripada yang mereka butuhkan dan mampu mereka bayar. Nah, jangan beli rumah cuman buat pamer ke orang lain. Beli rumah yang sesuai dengan kebutuhan kalian dalam hal ukuran dan biaya. Karena pada akhirnya, kalianlah yang harus menanggung beban finansialnya, bukan teman atau keluarga kalian. Jadi, keputusan ini harus kalian buat demi kebaikan kalian sendiri. Oke, ini dia kesalahan yang ke-10. Menyalahkan orang lain atas kegagalan kita. Ketika ada sesuatu yang salah dalam hidup kita tuh biasanya gampang banget untuk menyalahkan orang lain. Padahal kenyataannya, kita harusnya nunjuk diri sendiri dulu. Hanya karena kalian pergi main sama teman-teman kalian dan gak belajar, bukan berarti nilai C yang kalian dapat saat ujian itu salah teman-teman kalian. Atau hanya karena kalian boros di gaya hidup, karena kalian bergaul sama teman-teman yang selalu ngajak belanja dan nongkrong setiap hari. Bukan berarti itu sepenuhnya kesalahan mereka. Pada akhirnya, kalianlah yang pegang kendali atas keputusan yang kalian buat dan mengakui bahwa tindakan kalian itu tanggung jawab kalian sendiri adalah kunci untuk mengurangi penyesalan seiring bertambahnya usia. Ini juga berlaku buat hal positif. Artinya, pilihlah karir yang kalian suka, bukan yang diharapkan oleh orang tua kalian. Gak masalah buat egois dan memprioritaskan waktu untuk diri kalian sendiri ketika kalian sedang mengejar tujuan kalian. Ketika kita berkaca, pada akhirnya hanya diri kita sendiri yang harus kita jawab.
Makanya kita harus menjalani jalur kita sendiri dan hindari menyalahkan orang lain kecuali diri sendiri. Oke, semoga bermanfaat dan semakin memotivasi kalian untuk memperbaiki keuangan ya. Seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.